Ustaz. Jadi teringat salah satu doa salah seorang sahabat, yang dimana doa tersebut beliau menolak untuk miskin, Ustaz. Oh ya. Itu gimana sih, Ustaz? Ya, jadi itu ada ya mungkin maksudnya Mas Dwi mungkin doa sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah ya. Ya betul, Ustaz. Itu ada hal yang menarik ya di balik doa itu ya. Jadi sahabat Nabi itu Sa'ad bin Ubadah itu lengkapnya kurang lebih doanya ya. Allahumma habli majdan wala majda illa bi fi'al. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini kemuliaan, dan tidak ada kemuliaan atau tidak bisa mau sampai kepada kemuliaan kecuali dengan perbuatan. Maksudnya sih adalah perbuatan baik. Wala fi'ala illa bimal, dan hambamu tidak bisa berbuat baik untuk sampai kepada kemuliaan itu kecuali dengan harta. Allahumma innahu la yasluhunil qalil. Ya Allah, hambamu ini nggak bisa jadi orang miskin gitu loh, nggak bisa hartanya sedikit gitu. Itu diantara potongan atau bagian dari doa sahabat Nabi SAW Sa'ad bin Ubadah. Nah, jadi banyak yang salah paham terhadap doa ini. Kok mintanya nggak pantas, nggak mau jadi orang miskin, itu gimana gitu kan mungkin yang dipermasalahkan kan. Ya, jadi kalau kita lihat secara sekilas mungkin bisa jadi kita akan salah paham terhadap makna daripada doa ini, atau bahkan mungkin bisa jadi naudzubillah bisa ada yang salah paham terhadap sahabatnya Sa'ad bin Ubadah, padahal Sa'ad bin Ubadah inilah sahabat yang mulia. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya makna di balik doa ini, kita harus lihat dulu gimana dan siapa sebenarnya Sa'ad bin Ubadah ini. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini, beliau ini adalah seorang pemimpin dari kaum Ansar. Jadi lebih tepatnya dari suku Khazraj, salah satu suku paling besar di kota Madinah yang dari kalangan kaum Ansar. Nah, beliau ini bahkan dari kakek beliau, dari buyut-buyut beliau, dari abah beliau sampai ke beliau itu adalah pemimpin kaum atau pemimpin kabilah. Jadi beliau ini adalah orang yang sering didatangi sama orang untuk dimintai tolong. Jadi kalau yang misalnya misal seperti mau berhutang atau misalnya seperti mau minta sesuatu, ini karena beliau ini adalah pemimpin kabilah, jadi beliau ini sering didatangi, dimintai bantuan sama orang. Nah, dan yang menarik adalah beliau ini punya karakter. Bahkan kalau orang tuh belum minta tolong, itu beliau tuh termasuk orang yang gatel pengen nolongin orang kalau lihat orang itu memang memerlukan gitu loh. Ini karakter beliau gitu loh. Makanya kita semua tuh ada yang namanya Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu sahabat Nabi yang gak punya rumah, tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Mereka para sahabat Nabi disebut Ahlu Suffah yang nggak punya tempat tinggal. Ada yang datang dari jauh pengen nuntut ilmu, pengen bareng Nabi SAW, tapi nggak punya rumah. Nah, sehingga tinggalnya di dekat Masjid Nabawi. Nah, jadi para sahabat Nabi dari kalangan Ahlu Suffah itu mereka kadang-kadang tuh nggak makan, Mas Di. Nah, maksudnya kadang-kadang nggak makan. Jadi diajakin sama para sahabat Nabi yang memang ada makanan di rumahnya. Nah, sebagian para sahabat Nabi ada yang bawa 2, misalnya makan siang, makan malam 2, 3. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu diriwayatkan ya, beliau ini hampir tiap malam itu biasanya bawa kurang lebih 80 orang ke tempat beliau. 80 orang, coba Mas Dwi bayangkan, 80 orang dibawa diajakin makan, itu hampir setiap malam gitu loh, diriwayatkan. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik seperti ini ya, maka kita akan memahami kenapa sampai beliau itu minta sama Allah itu, ya Allah, ulun ini nggak bisa kalau uangnya sedikit, kalau hartanya sedikit. Dan itu bukan untuk numpuk harta, bukan untuk gaya-gayaan gitu loh, bukan untuk pamer-pameran, enggak. Tapi memang beliau ini sangat memerlukan untuk bisa bantuin orang gitu. Makanya kalau kita lihat juga bagaimana para sahabat Nabi SAW itu mindsetnya, cara berpikirnya itu adalah, kalau kita lihat dari hadis Nabi, ada hadis yang terkenal, hadis yang masyhur. Jadi para sahabat Nabi yang belum diluaskan rezekinya itu pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya enak banget. Mereka tuh sholat sebagaimana sholatnya kami, ya. Kemudian mereka puasa sebagai puasanya kami. Tapi mereka tuh punya rezeki, punya harta, mereka berinfak, tapi kami nggak bisa gitu loh. Itu pernah para sahabat Nabi SAW yang belum diluaskan rezekinya itu curhat sama Nabi SAW. Nah, dari sini nih
kita bisa tahu mindsetnya para sahabat Nabi itu, mereka itu beruang, mereka itu kaya bukan untuk numpukin harta atau bukan untuk pamer-pameran, enggak, tapi untuk taat kepada Allah, untuk lebih bisa bersedekah, berinfak, lebih banyak yang dibayar. Lihat mindsetnya. Nah itu juga lah Sa'ad bin Ubadah minta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, hambamu nggak bisa jadi orang miskin, hambamu ini nggak bisa kalau uangnya sedikit, hartanya sedikit, nggak bisa. Bukan untuk pamer, bukan untuk misalnya numpuk kekayaan, enggak, tapi untuk supaya bisa bantuin orang, karena nggak bisa, orang udah terlanjur kenal sama beliau, orang udah terlanjur mindsetnya kalau minta tolong tuh udah sama Sa'ad bin Ubadah. Nah jadi seperti itu Mas Di. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka ya wajar saja kalau beliau itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Dan sebagian para ulama menyebutkan ini doa ini cuma biasa dipanjatkan oleh sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah saya. Yang lain tidak pernah terdengar dari kalangan para sahabat Nabi yang berdoa seperti itu. Ya karena memang Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang yang istimewa, seorang yang didengar, pemimpin kabilah, dan itulah yang biasa beliau lakukan di keseharian. Jadi gitu. Sat, jadi gimana Sat? Dari doa yang dipanjatkan Sa'ad bin Ubadah tadi itu dijabah sama Allah nggak Sat? Lah iya betul Mas Di. Itu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala itu, kalau kita baca dari biografi beliau itu sampai akhir hayat beliau itu masih dijadikan sebagai pemimpin, masih dalam tanda kutipnya dituakan gitu loh, pendapatnya diminta, ditaati lah, apa yang beliau bilang, apa yang beliau omongkan itu diikuti gitu. Nah, emang betul-betul sosok seorang pemimpin sampai akhir hayat beliau, jadi memang betul-betul dimuliakan gitu. Nah Sat, kalau ulun berdoa sama kayak doa Sa'ad bin Ubadah gimana Sat? Boleh nggak Sat? Ya kalau kita mungkin ya dalam posisi yang kita adalah orang yang biasa, bukan seorang pemimpin seperti Sa'ad bin Ubadah yang orang banyak datang kepada kita, ya kita minta sebagaimana Nabi ajarkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada banyak doa-doa yang semacam itu. Ya Allah, mau memohon kepada Engkau petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf. Afaf itu artinya dijauhkan dari segala macam kayak bentuk meminta-minta kepada orang, ya. Kemuliaan lah, kita minta kemuliaan kepada Allah. Wal ghina, dan juga kecukupan, ya. Kita minta seperti itu saja, ya. Nah, kita pun juga kalau misalnya ada uang pun, atau misalnya dikasih kekayaan pun, belum tentu juga kita bisa seperti Sa'ad bin Ubadah itu, karena memang itu tuh memang ada orang-orang yang khusus gitu loh mesti. Ada sebagian orang itu yang ya nggak bisa mereka, artinya memang orang-orang tuh hampir setiap saat, setiap waktu tuh banyak yang minta bantuan kepada mereka. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu cocok ya dengan sebagaimana tadi doanya Sa'ad bin Ubadah gitu loh. Tapi kalau kita kayak rakyat jelata ya, ya akar rumput itu, ya kita ya seperti tadi saja berdoa kepada Allah ya.